Alexander the Great. Alexander the Great lahir tahun 356 sebelum Masehi di Makedonia. Alexander naik tahta di usia 20 tahun setelah ayahnya, Raja Philip II, dibunuh. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, ia membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno, membentang dari Yunani, Mesir, Persia hingga perbatasan India. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya luas wilayahnya, tapi rekornya. Alexander tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sepanjang karirnya. Di pertempuran Gaugamela tahun 331 sebelum Masehi, Alexander the Great dengan pasukannya yang jauh lebih sedikit, ia mengalahkan kekaisaran Persia yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Alexander meninggal di usia 32 tahun, tapi warisannya menyebarkan budaya Yunani ke seluruh dunia kuno, era yang dikenal sebagai zaman Helenistik. Julius Caesar. Julius Caesar bukan hanya jenderal tapi juga politikus ulung. Penaklukannya atas Galia yang sekarang menjadi Prancis antara tahun 58 hingga 50 sebelum Masehi memperluas kekuasaan Romawi secara masif dan membuat namanya harum di seluruh republik. Salah satu momen paling ikonik adalah saat ia mengucapkan Veni Vidi Vici, aku datang, aku lihat, aku menang, setelah kemenangan cepat atas Raja Pontus. Tapi kejayaan Caesar berakhir tragis. Tahun 44 sebelum Masehi, ia dibunuh oleh sekelompok senator termasuk sahabatnya sendiri, Brutus, karena dianggap mengancam sistem Republik Roma. Hannibal Barca. Pada tahun 218 sebelum Masehi, dalam Perang Punisia kedua melawan Roma, Hannibal melakukan manuver yang dianggap mustahil, menyeberangi pegunungan Alpen dengan pasukan dan gajah perang untuk menyerang Italia dari utara, arah yang sama sekali tidak diantisipasi oleh Roma. Di pertempuran Cannae, tahun 216 sebelum Masehi, Hannibal menghancurkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar menggunakan teknik pengepungan ganda, strategi yang sampai sekarang masih dipelajari di akademi militer seluruh dunia. Pada tahun 183 sebelum Masehi, Romawi mengepung Hannibal. Hannibal Barca pun meninggal karena bunuh diri dengan meminum racun. Ia memilih mengakhiri hidupnya di Britania pada sekitar tahun 183 sebelum Masehi agar tidak tertangkap dan menyerahkan diri kepada musuh bebuyutannya, yaitu Republik Romawi. Genghis Khan. Lahir dengan nama Temujin, ia menyatukan suku-suku Mongol yang saling berperang menjadi satu kekuatan militer paling ditakuti pada masanya. Kekaisaran Mongol yang ia dirikan pada akhirnya menjadi kekaisaran dengan wilayah bersambung terluas dalam sejarah dunia. Rahasia kekuatan Genghis Khan terletak pada kavaleri berkuda yang sangat cepat, sistem intelijen yang canggih untuk zamannya, dan kemampuan mengadopsi teknologi dari bangsa yang ditaklukkan, termasuk mesin pengepungan dari Tiongkok. Genghis Khan meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 1227 di usia lebih dari 60 tahun saat memimpin kampanye militer melawan kerajaan Kia Barat. Penyebab pasti kematiannya masih menjadi perdebatan, dengan catatan sejarah utama menyebutkan karena faktor usia dan sakit. Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang jenderal dan filsuf militer dari periode Tiongkok kuno yang menulis The Art of War atau Seni Perang. Sebuah risalah strategi yang sampai hari ini masih dipelajari bukan hanya di dunia militer tapi juga di dunia bisnis dan olahraga. Salah satu prinsip paling terkenalnya ialah kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka kau tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Filosofi ini menekankan strategi, kesabaran, dan kecerdasan di atas kekuatan brutal semata. Penyebab pasti kematian Sun Tzu tidak diketahui karena tidak ada catatan sejarah yang jelas. Sebagian besar sejarawan mencatat kematiannya diselimuti misteri dengan beberapa versi cerita yang berbeda. Selama hidupnya, Sun Tzu berjasa bagi negara Wu. Bahkan setelah kematiannya, karyanya terus dipraktikkan dan namanya dikenang sebagai ahli strategi militer terhebat di Kekaisaran Tiongkok. Salahuddin Ayyubi. Sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, Saladin memimpin pasukan muslim merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187, setelah kota itu dikuasai hampir 90 tahun. Yang membuat Saladin istimewa bukan hanya kemenangan militernya, tapi juga sikapnya. Berbeda dengan banyak penakluk lain, ia dikenal memperlakukan musuh yang kalah dengan penuh kehormatan, termasuk membiarkan penduduk Yerusalem pergi dengan aman, sesuatu yang jarang terjadi di masa Perang Salib. Salahuddin al-Ayyubi meninggal dunia akibat sakit demam tinggi selama 2 pekan, yang oleh analisis medis modern diduga disebabkan oleh infeksi bakteri seperti demam kuning atau yellow jack, serta kemungkinan infeksi salmonella atau meningitis. Napoleon Bonaparte. Napoleon dikenal sebagai salah satu ahli strategi militer terbesar dalam sejarah modern. Ia merevolusi cara berperang dengan memanfaatkan artileri secara masif, pergerakan pasukan yang cepat, dan logistik yang efisien. Meski akhirnya kalah di pertempuran Waterloo tahun 1815 dan diasingkan hingga akhir hayatnya, warisan Napoleon tetap besar. Mulai dari sistem hukum Napoleonic Code yang masih memengaruhi hukum banyak negara hingga saat ini. Napoleon Bonaparte meninggal dunia akibat kanker lambung.
Ia wafat pada tanggal 5 Mei 1821 di usia 51 tahun saat menjalani masa pengasingan di Pulau Saint Helena. Gajah Mada. Gajah Mada adalah Mahapati Kerajaan Majapahit yang namanya diabadikan dalam sumpah paling terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Palapa. Gajah Mada bertekad tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit, dan ia berhasil membuktikannya. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan, menguasai wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara modern. Gajah Mada bukan hanya panglima perang, tapi juga negarawan yang strateginya menyatukan wilayah seluas itu jadi bukti kecerdasan politik dan militernya. Gajah Mada meninggal dunia karena sakit pada tahun 1364 atau menurut sebagian cerita rakyat dan naskah lama, ia mengalami moksa atau lenyap. Akhir hidup Mahapati Kerajaan Majapahit ini mencakup beberapa versi dalam sejarah. Berdasarkan kitab Negara Kerta Agama, Gajah Mada wafat karena sakit pada tahun 1364, tidak lama setelah tragedi Perang Bubat tahun 1357.